Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Selasa 6 September 2022. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semalam-malaman Yesus berdoa. Lalu ia memilih 12 orang yang disebutnya rasul. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Allah Bapa Maha Pengasih, orang-orang yang terbelenggu dosa dibebaskan berkat sabda penyembuhan-Mu. Resapkanlah kiranya kerahiman-Mu di dalam hati kami. Bimbinglah kami di jalan Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 6 ayat 12 sampai dengan ayat 19. Sekali peristiwa Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya dan memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang kerasukan roh-roh jahat mendapat kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, sebab daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, menjadi murid Kristus harus berani mengasihi dan berkorban demi efektivitas di dalam karya dan pelayanan. Menjadi murid Kristus harus berani rugi, merasa dihina, merasa disingkirkan, tetapi itu bukanlah menjadi persoalan. Kita berjuang selalu untuk menjadi murid-Nya. Ketika Tuhan Yesus memilih murid-muridnya dari antara orang-orang yang biasa, bahkan mereka termasuk orang-orang yang berdosa. Namun Tuhan sudi dan berkenan untuk memilih para murid-Nya setelah Ia memiliki waktu berdoa. Berdoa menjadi contoh teladan bagi kita di dalam melakukan setiap sebelum mengambil satu keputusan seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Berdoa kita arahkan kepada Bapa di surga melalui Yesus Putranya di dalam cinta kasih Roh Kudus. Tuhan Yesus memberikan contoh teladan menyepi, menyendiri, mencari waktu
yang hening untuk berdoa. Setelah itu mengambil satu keputusan. Saudara-saudariku yang terkasih, menjadi murid Kristus selalu bahagia. Sebelum beraktivitas diawali dengan doa, sesudah beraktivitas diakhiri dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur bahwasanya Engkau telah bersabda kepada kami dan kami telah Kau perkenankan hidup berkat rahmat-Mu yang melimpah. Kami mohon teguhkanlah kami dalam cinta kasih-Mu kepada umat manusia dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.